datang mendampingi sebagian dari keluarga korban, 3 polisi yang korban penembakan di Lampung, ya, yang tolong Putri, anggota penembakan, tolong diperkenalkan siapa aja yang hadir. Pertama ibu ini. Ya, selamat pagi rekan-rekan media. Terima kasih hari ini yang sudah berkesempatan hadir. Saya perkenalkan hari ini yang hadir. Yang pertama ini ada ibunda dari almarhum Bribtu Galib. Bribtu Galib. Ya, Bribtu Galib. Bribtu Galib itu masih bujangan ya? Masih bujangan. Jadi ibu kandung ya? Ibu kandung dan kakak kandungnya. Ibu kandung dan kakak kandung. Iya. Oke, dia anggota Polsek. Polres Waikanan. Anggota Polres. Iya, anggota Oke, Polres itu yang Waikanan. pertama. Iya. Yang kedua, Yang kedua ini hadir dari anak dari Pak Kapolsek, almarhum Pak Kapolsek, anaknya Pak almarhum Kapolsek. AKP Sulistianto ya. Lusianto, AKP Lusianto, dan kakak almarhum Pak Kapolsek juga. Ibu kakaknya. Kakak Kandung dari almarhum. Ya. Ya, jadi yang hadir di sini diwakili terkait dengan 2 korban, istri dari Kapolsek. Ya, saya udah bikin video barusan. Istri dari Kapolsek mau berangkat ke sini kemarin, ya, katanya dicegat di jalan, ya, dicegat di jalan oleh oknum. Oleh siapa yang cegat? Coba ceritakan dulu. Jadi tadi malam itu Ibu Kapolsek dengan istrinya almarhum, istri almarhum Pak Kapolsek dan istri almarhum Pak Petrus itu sudah melakukan perjalanan menuju Jakarta. Namun di tengah perjalanan mereka dipaksa untuk kembali lagi dengan alasan bahwa akan ada kunjungan Pak Kapolri. Namun mereka tetap melanjutkan perjalanan, tapi lagi-lagi mereka dikejar oleh oknum anggota Polsek Buai Madang, Polres Oki Timur, Sumatera Selatan, dan akhirnya mereka kembali lagi lah, terpaksa ikut kembali ke rumah, dan sampai pagi rumah mereka masing-masing dijaga oleh anggota Polsek yang sebelumnya tidak pernah. Jadi 2 istri dari almarhum Kapolsek sama almarhum Pak Petrus tidak diizinkan oleh oknum aparat kepolisian untuk datang ke Jakarta. Alasannya karena Kapolri mau datang hari Rabu, kami nggak tahu, dan kami juga tidak mempersoalkan alasannya apa. Cuma sangat disayangkan, mereka kan punya hak ajasi untuk memperjuangkan penegakan hukum atas suaminya yang meninggal. Kenapa harus dicegat gitu di jalan, dan kenapa rumahnya ditungguin, ya? Jadi 2 istri dari almarhum, dua almarhum tidak bisa hadir, sedangkan yang satu kan masih bujangan, yaitu Galib, ya, ibunya yang hadir. Oke. Pertama, boleh nggak Ibu ceritakan dulu apa yang Anda dengar, yang Ibu dengar kejadian penembakan tersebut? Ya, ini bisa masuk nggak tuh? Bisa. Gimana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Hanis sudah memberikan jalan untuk kami mencari keadilan atas almarhum adik saya AKP Hanumerta Lusianto SH. Dia adik bungsu saya, adik yang mempunyai kakak perempuan 4. Saya mbaknya yang nomor 3. Kebetulan adik saya itu sangat dekat sekali sama saya, karena adik saya menganggap saya sebagai pengganti almarhum ibu kami. Pada hari Senin, ketika saya habis berbuka puasa, itu mendengar kabar, pertama mendengar kabar itu katanya adik saya itu belum meninggal. Setelah mendapatkan kabar yang kedua bahwa adik saya gugur, meninggal di tempat kejadian. Setelah kejadian itu
kami langsung pulang. Saya kan kebenaran saya di Palembang ya, bukan di kampung halaman saya. Kami sekeluarga besar dari Palembang menuju ke rumah orang tua saya, mbak saya. Nah, di sana kami menunggu dari malam sampai hari ke Selasa ya. Selasa sore kami menunggu dari malam Selasa sampai Selasa sore. Adik saya baru dibawa pulang. Betapa hancurnya kami yang berapa bulan. Anaknya 1 tahun tidak bertemu karena dia tugas Kapolsek di negara batin di daerah terpencil di Waikanan. Saya 3 malam, sebelum kejadian ini saya 3 malam tidur di negara batin. Karena adik saya minta, Kak, katanya Mbak, tolong tidur di rumah dinas saya di Kapolsek Waikanan. Saya ada videonya 2 kebersamaan saya dengan adik saya. Saya diajak jalan-jalan di tempat dia dinas. Ada 2 videonya. Ketika kami sedang menunggu dari hari Senin sampai hari ini 9 hari belum ada ketetapan tersangka dari pelaku. Kami bingung, kami harus kemana, kami harus mencari keadilan. Sedangkan adik saya itu polisi Kapolsek 31 tahun. Dia mengabdi sebagai polisi. Adikku itu tidak tega-tega. Anda tahu sendiri sudah viral, adik saya miskin. Dia tidak punya rumah yang mewah. Kenapa adik saya setelah meninggal kubur di bulan suci Ramadan perintah atasan supaya membuatkan sabung ayam adik saya kubur. Setelah kubur difitnah dengan bermacam-macam. Fitnah itu fitnah, bukan nyata. Tolong Pak, tolong. Saya minta keadilan adik saya. Saya minta diadili. Seadil-adilnya karena nyawa adik saya sudah tiada. Tolong. Jadi ibu datang sesudah 9 hari apa? Hari pertama udah datang malam yang Enggak, maksudnya sesudah 9 hari kok belum ada tersangka begitu kan? Padahal sudah ngaku yang menembak. Terus gimana dari anaknya, putrinya Pak Kapolsek mau ngomong apa silakan? 1 tahun saya nggak ketemu bapak saya karena beliau kan di daerah Batin yang memang daerahnya yang terpencil. 1 tahun saya nggak bertemu bapak saya pulang bapak saya sudah kaku di ruang otopsi. Saya anak satu-satunya. 1 tahun saya mau pulang, bapak saya udah nggak ada. Ibu tahu kejadian penembakan apa yang ibu dengar? Apa katanya turun dari mobil ditembak, gimana? Yang kamu dengar apa? Kemudian bapak saya diperintah Pak dari Polres untuk membubarkan sarung ayam tersebut. Bapak saya menggunakan mobil pribadi bersama dengan anggota Polsek dan dengan anggota Polres itu datang untuk menggerebek sarung ayam tersebut. Bapak saya memang di paling depan Pak. Saat bapak saya keluar, bapak saya langsung ditembak. Langsung ditembak begitu turun dari mobil. Yang saya dengar seperti itu Pak. Begitu ya. Saya mau keadilan, saya tidak supaya saya. Ayah saya sudah meninggal masih fitnah Pak. Fitnah soal apa? Setoran apapun itu, saya tidak peduli hal itu Pak. Saya cuma mau keadilan buat ayah Oke. saya Pak. Jadi ini untuk diketahui bahwa Hotman 911 tidak akan mencampuri apakah ada setoran sebelumnya atau permainan uang di judi ayam tersebut. Kami tidak akan masuk ke ranah sana. Nggak usah ada pihak-pihak yang ketakutan.
kami hanya memperjuangkan agar hukum diberlakukan, agar tersangka segera ditetapkan, ya. Mengenai tuduhan ada setoran, ada ini, kami tidak akan mencampuri. Kira-kira begitu. Oke. Yang kedua, Bribtu ya. Buat itu. Waktu hari Senin itu jam 5:30 saya tuh dapat kabar anak saya ditembak. Ya. Tapi saya berharap Anak tunggal ya Bu ya? anak perempuan satu-satunya. Ini kakaknya. Oke, perempuan. jadi ada kakaknya. Iya. Saya berharap anak saya yang tembak itu bukan bagian vital, mungkin kaki atau tangannya kan. Jadi saya berdoa habis buka itu saya langsung sholat maghrib gitu ya. Baru minum air putih saya langsung sholat maghrib. Terus nggak lama itu saya kan kaget kan dapat kabar anak saya itu ditembak kan. Tapi belum tahu meninggal ya Bu? Belum tahu, dikasih kabar katanya anak saya tuh kritis mau dibawa ke rumah sakit kan. Habis saya sholat maghrib itu dikasih kabar kalau anak saya sudah meninggal. Saya terpukul sekali kalau bapaknya baru 1 bulan meninggal, hari dan tanggalnya sama. Anakku menyusul, dia anakku laki satu-satunya, harapan saya untuk mengganti bapaknya. Tapi dia meninggal lagi seperti itu. Ibu, apa benar anak ibu yang paling banyak ditembak? Pelurunya paling banyak? Saya nggak tahu Pak, cuma dapat kabarnya anak saya ditembak langsung meninggal gitu. Itu yang pelurunya banyak yang mana? Iya, gali. Ya? Ada berapa tembakan? Gimana kan? Ini juga baru tahu info itu Pak, mana dari forensik bilang kalau ada tembakan di atas bibir kanan menembus kerongkongan dan pelurunya bersarang di tempurung belakang kepala adik saya. Jadi mungkin tembakan banyak tapi yang kena di bagian itu mungkin yang kena 1 gitu Pak. Gitu, Yang mematikan ya? Iya, mematikan. Dan 2 dari pelaku itu dalam 2 jam sudah mengaku, begitu ya? Iya betul. Iya Pak. 1 lagi malamnya dijemput. Iya. Itu 9 hari lalu ya? Iya, sebentar lagi. 9 hari lalu sudah langsung mengaku, tapi sampai jam sekarang belum ditetapkan tersangka. Iya Pak. Iya. Ya. Dan ibu tujuannya datang ke Jakarta dan juga kirim video ke kita adalah untuk menghimbau agar hukum ditegakkan, agar 2 oknum TNI yang sudah mengaku itu ditetapkan sebagai tersangka. Hanya itu kan? Betul Pak. Saya Jadi, mohon keadilan untuk anak ada saya apa? Pak. Kita tidak mau mencampuri soal adanya permainan uang di judi ayam sebelumnya, ya. Dan sangat disesalkan 2 dari istri almarhum, ya, istri Kapolsek dan istrinya Pak Petrus. siapa? Pak Petrus sudah mau berangkat ke Jakarta, ikut di sini tapi dicegat di jalan oleh oknum kepolisian, nggak boleh datang ke sini, bahkan rumahnya dijaga. Kami tidak mengerti untuk apa, ya. Sekali lagi kami menghimbau kepada Bapak Pangdam 2 Sriwijaya dan juga Denpom Korem Lampung agar segera ditetapkan tersangka. Memang saya tadi pagi sudah dapat bisikan dari seorang petinggi TNI Angkatan Darat, saya nggak bisa bilang nama, katanya siang ini akan dibereskan. Pengertian dibereskan itu saya nggak tahu apakah maksudnya akan resmi diumumkan tersangka dari Angkatan Darat. Sepertinya mengarah ke sana karena setelah 3 video dari keluarga ini posting seperti biasa, kalau sudah posting di Instagramnya Hotman Paris akan menimbulkan kehebohan. Sudah terjadi di sana saling tuding menuding di Lampung, seolah-olah kamu yang ini, dan akhirnya sudah menjadi sangat intens dibicarakan setelah posting di Instagramnya Hotman Paris, ya. Dan mudah-mudahan hari ini memang benar ditetapkan 2 tersangka tersebut. Dan kami dari Hotman 911, kita juga punya tim di seluruh Indonesia termasuk di Lampung. Ini dari Lampung akan mengawal kasus ini dari mulai penyidikan sampai ke tahap putusan pengadilan, seperti yang pernah kita lakukan yang TNI dari Aceh akhirnya dihukum seumur hidup,
ya. Jadi kami sudah, mana surat kuasanya? Sudah ditunjuk nih surat kuasa oleh keluarga Kapolsek dan Pak Galib, dan nanti akan menyusul surat kuasa dari yang satu lagi ya, yang tidak bisa hadir ya. Kira-kira demikianlah tujuan dari pertemuan